itu di angka 17,9 atau kurang lebih 18 M. Ya, yang hijau itu adalah penjualan secara keranjang kuning affiliate video. Itu di angka kurang lebih 0,6%, dikit banget. Jadi untuk video dikit banget dia. Ya, untuk video dia dikit banget. Karena emang dia mungkin jarang taruh keranjang kuning ya. Oke. Yang aneh adalah di pembelian ke tokonya secara langsung, guys. Kalian tahu berapa? Hampir 80%. Nah, masuk akal nggak? Logis nggak? Orang masuk ke tokonya langsung beli semua. 80%. Dugaannya Doktif adalah fake order. Jadi pembeliannya nggak nyata. Ini namanya bakar-bakar uang. Buat apa? Untuk meningkatkan algoritma. Jadi untuk meningkatkan traffic di TikTok. Ya. Jadi ini yang Doktif sesalkan untuk apa? Untuk membunuh algoritma UMKM kecil. Itu dengan cara begini. Jadi by data. Ya by fakta nih. Brand gede aja di bawah 1%. Kok bisa brand dia ini segini? Nah, masih aja melakukan marketing yang seperti ini. Doktif duga ini adalah marketing yang sangat kotor yang masih dilakukan oleh owner skincare tukang flexing. Oke, udah jelas di sini ya. Kita bahas lagi ke brand satunya lagi. Coba kita lihat. Ini apa ini? Godeskin by Athena. Godeskin by Athena yang masih menjalang Doktif dengan mujair-mujairnya. Sama guys karakternya. Kalian biar pinter. Nih, Godeskin of Athena. Omsetnya berapa guys? Omsetnya di gak nyampe 1 M nih, kayaknya hancur dia. Kayaknya hancur dia. Omsetnya kurang dari 1 M ya, kurang dari 1 M per bulan. Kalian lihat penjualan secara live streaming hanya di angka 24%, 215 juta. Oke? Secara live video keranjang kuning itu di angka 0,12. Jadi emang keranjang kuningnya nggak laku. Di angka 0,12 dia. Yang lucu guys, sangat lucu dan aneh dan luar biasa, mengalahkan brand-brand yang sudah menjadi brand legendaris di Indonesia. Apa? Yang ungu guys. Orang yang masuk ke dalam tiba-tiba beli produk dari Athena. Itu di angka 76,18%. Doktif duga juga ini adalah fake order ya. Kalian tahu fake order itu apa? Pembelian pelsong, pura-pura beli dan jasanya juga udah ada ya. Jadi ini menunjukkan anomali. Oke ya, jadi Doktif tunjukkan. Jadi kalau kalian mau beli produk-produk itu brand yang legend aja, nggak usah produknya Doktif, nggak apa-apa ya. Wardah legend. Terus yang tadi, oh satunya lagi nih, coba Doktif mau kasih lagi nih yang satunya lagi nih. Oke, mana ya? Nah, Madam G, kita lihat di Madam G. Oke, kita lihat Madam G. Omsetnya 85 M ya. Tuh kelihatan nggak tuh omsetnya tuh 85 M. Oke, tuh kelihatan ya tuh. Omsetnya kurang lebih 85 M. Yang hijau penjualan live streaming, secara live streaming itu di angka 41%. Oke. Hijau keranjang kuning affiliate, karena Madam G ini affiliate-nya juga banyak yang menggurita ya. Ini kurang lebih di angka 50 M, hampir 60%. Tapi normal guys, ungunya normal, penjualannya normal, nggak ada fake order. Jadi nggak ada tipu-tipu kalian. Nih, berapa persen? Hanya di angka 0,11%. Ya, artinya apa? Brand ini jujur, nggak melakukan fake order. Beda sama yang ini. Nah, kan? Kok ada orang tiba-tiba langsung ke toko, nggak ada motivasi, nggak ada live streaming, nggak ada video, tiba-tiba beli. Nah, kan? It doesn't make sense at all. Nggak masuk akal sama sekali. Oke, jadi dugaannya ini adalah fake order, sama seperti yang tadi pada Godeskin of Athena. Oke ya guys ya, sekian begitu. Jadi Doktif apa sebenarnya tujuan Doktif? Satu, memberikan edukasi ke kalian, bukan menjatuhkan. Tadi brand-brand yang sudah Doktif spill kan? Wardah, coba lihat brand legend nggak melakukan fake order, tapi memang dia yang ungu kecil karena dia jujur mainnya.
Orang yang main-mainnya jujur itu di ungunya kecil, gitu. Ya, termasuk ya brandnya Doktif, misalnya Angrader, lihat aja, agak ada fake order kecil ungunya. Yang Doktif itu gedenya di live streaming sama di keranjang kuning. Nah, tapi Doktif nggak mau tampilin di sini kesannya kayak, oh mau menjualin sendiri, oh gini, nggak ada ya. Kalian silakan cek kalau yang punya akun kalau data ya, kalian silakan cek apakah ini fitnah. Kalau fitnah kan gampang tuh tinggal dilaporin, tapi kalau fakta ya tolong dijelaskan ini, karena sangat tidak masuk akal. Hanya 2 itu yang aneh tuh. Ya, dari Goddess Skin of Athena bisa hampir 80%, begitupun dengan ini. Gak ada ceritanya orang tiba-tiba masuk terus beli, gak ada live, gak ada keranjang kuning, tiba-tiba beli. Finally Found You juga sama guys, dia gak ada yang namanya ungu. Ungu di bawah 1%. Kemarin Doktif tunjukin ke Maharaja ya, dia gak ngerti gimana caranya sih Dok kalau tahu tuh fake order atau enggak. Doktif tunjukin, Doktif lihat ya brand kamu melakukan fake order atau enggak gitu. Ternyata yang enggak, yang ungunya tuh kecil gitu guys. Yang ungunya akan selalu kecil kalau emang bener jualannya. Jadi tolong ya, untuk owner-owner skincare, jangan terus-menerus membohongi masyarakat dengan seperti kayak penjualannya besar, omsetnya besar, tapi hutangnya di mana-mana. Ternyata apa? Ternyata fake. Oke ya guys ya, sekian lah ya, udah cukup jelas ya. Tadi Dokter jelasinnya udah cukup panjang lebar, karena udah pada jelas. Oke, sip, udah ya, dah. Nih, sekarang Doktif lagi makan-makan, oke? Dah, serah. Sip, dah kita ngobrol-ngobrol udah selesai. Dah. Oke, udah pada paham. Jadi Doktif itu by data, by fakta. Jadi kalau misalnya ada yang mau, ini kan nggak boleh ada brand. Nah, tutup. Gitu, ya kan? Pada panas nih cairnya, panas dikasih itu tahu panas dia. Panas, ya panas lah karena by data nggak bisa dibantah. Masyarakat semakin cerdas, nggak mau beli brand-brand skincare tukang flexing karena ternyata mereka pakai fake order. Ya, udah pada cerdas sih masyarakat Indonesia sekarang. Oke, seserahan, love you. Dok, kapan ASN masuk Bui? Kita tunggu aja ya pemanggilannya. Kan sebentar lagi ya. Doktif nggak mau ngomong, nanti dia tiba-tiba alasannya dia mundur karena pergi ke luar negeri, bla bla blanya gitu. Tapi yang jelas Doktif sudah tahu jadwalnya kapan gitu. Oke? Thank you Luvina. Krem malam mau, lah. Yang biru udah nggak mau. Kalau Doktif kalau udah brand yang Nurul yang kemarin sempat Merkroy itu nggak mau. Kenapa? Dia udah tega banget ngibulin kalian, ngerusakin muka kalian pakai krim yang bermerkuroi. Jadi jangan suruh Doktif ngecek, nggak mau, udah anti. Ya, untuk yang pernah jualan merkuroi anti, Doktif cek lagi. Udah biar kapok, itu harus dilakukan sanksi sosial. Ya, kok masih mau ngasih kesempatan ora sudi? Itu korbannya yang punya anak cacat gimana, guys? Yang punya anak cacat. Gitu loh. Terus Doktif harus membantu promosi brandnya dia, nggak mau lah, ngapain? Gitu. Oh, kamu tega kok bikin anak orang cacat, kan gitu. Brand Nurul itu, ya kan? Ini nggak mau, nggak akan. Pokoknya brand-brand yang kayak MH, ya kan? Nurul, nggak akan, nggak mau. Doktif blacklist, nggak mau. Gitu. Biarin aja, nggak ada yang beli, kan gitu. Nurul siapa? Iya, Nurul Daviana. Iya nanti ya, insya Allah nanti Doktif tampilin yang Daviana nanti Doktif tampilin lagi ya dari brand-brand yang lain ya supaya kalian jadi cerdas apakah mereka masih melakukan yang namanya teknik marketing fake order atau enggak by data. Karena Doktif harus by data ya. Karena kalau by data nggak bisa nuntut, kalaupun nuntut prosesnya mandek di jalan. Sama seperti yang di Medan, agak jalan-jalan. Sampai sekarang, kenapa? Karena dikondisikan, kan gitu kan? Nah, akhirnya mandek. Gitu, makanya nggak bisa guys, karena fakta by data semuanya. Ya kan? Oke. Hai Evan, good. Oh iya, Deep Beauty ya, boleh. Nanti Doktif cek ya, Deviana Deep Beauty nanti Doktif cek, oke? Thank you Solihah. Nanti coba kita cek tuh Noera tuh nggak pernah tuh kayak begitu tuh pakai fake order. Nanti Doktif tunjukin ya brand-brand yang Doktif pernah uji lab yang bener hasilnya, nanti Doktif cek. Saya tunjukin ke kalian. Inilah owner brand yang amanah gitu. Jadi nggak pakai teknik-teknik marketing yang membunuh traffic UMKM kecil dengan menggunakan fake order.
Ya, udah itu salah satu bukti. Oke, siapa Cak? Bisa nggak Cak itu disubsidiin, masukin? Coba dikeluarin itu ya. Satu spray. Guys, Doktif bakalan ambiarin ya produknya itu buat kalian yang sudah habis. Sebentar doang, nggak akan lama, mungkin cuma 1 jam ya, sebagai persyaratan dari TikTok kalau emang harus live ya, dan katanya ada subsidi lebih dari 10% ya. Jadi Doktif tapi nggak bisa COD ya guys ya, nggak bisa COD, ini buat yang butuh-butuh aja karena stoknya udah kebatas. Keluarin aja. Hah? Yang kayak gini tinggi. Enggak ada, sabun udah nggak bisa, habis sabun buat aku doang, emang buat di apartemen sabun udah nggak bisa dijual. Ini kan nggak bisa. Tuh, ntar lagi azan. Oke? Cello, oh iya, nanti udah masuk lab deh. Cello juga udah masuk lab. Tunggu aja hasilnya, karena kan lab itu kan 8 sampai 15 hari guys. Jadi tunggu aja. Jestan juga udah masuk deh kayaknya. Apa masih order ya, PO ya? Jestan masih PO deh kayaknya. Nanti Doktif kasih tahu ya. Dok, kamu dibilang apa pelakor? Ah, biarin aja babu. Kalau Doktif tuh levelnya owner. Kalau babu nggak ladenan. Kalau babu tuh ngelawannya data aja, ya kan? Jadi terus aja koar-koar. Tadi kan ketahuan kalau bosnya masih pakai fake order. Ketahuan kan tadi bosnya masih pakai fake order, gitu. Jadi semakin babu berkoar-koar tuh semakin kebongkar aibnya. Gitu, oke. Sabun baru kapan launching? Belum sayang. Nanti kalau launching kalian pasti terkejut dengan harga menjerit, gitu ya. Coba deh, bisa dimasukin nggak cepetan, udah keburu maghrib nih. Kita cuma 1 jam aja.